pakai gelas kaca lagi, padahal nggak ada hubungannya. Kan kalau kita begitu tuh, Nabi Yusuf yang mana ya? Enggak, saya nggak inget tuh. Ya kalau ada salah, Allah maha mengampun. Semoga Allah ampuni, Allah tuh maha pengasih. Dan ini gara-gara syaitan. Gara-gara syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah, kebeningan hati. Kebersihan hati. Dan ini inti hijrah loh. Inti hijrah tuh ini. Pertanyaan besarnya, gimana bisa punya hati seperti mereka teman-teman sekalian? Gimana cara bisa punya hati yang bening, yang bersih? Karena ini bukan monopoli para nabi. Karena telah kita sebutkan tadi, Asy-Sya'bi bukan nabi, Imam Ahmad bukan nabi, Imam Nawawi bukan nabi. Faktornya banyak. Di antaranya, dan ini termasuk faktor yang paling penting, hubbu fillah wa bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu faktornya. Kalau antum ingin punya hati yang bersih. Seperti Imam Nawawi tadi, gampang maafin orang. Seperti Imam Ahmad, saya nggak pengen ada satu orang masuk neraka gara-gara saya. Seperti Asy-Sya'bi, kalau benar semoga Allah maafkan saya, kalau salah semoga Allah maafkan antum, clear. Kita nggak punya masalah lagi. Seperti Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Salah yang mana ya? Saya nggak ingat. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu dahsyat teman-teman. Makanya contoh-contoh di atas menunjukkan betapa dahsyatnya cinta karena Allah dan benci karena Allah. Gak heran Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, inna awthaqa ural iman an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Sesungguhnya di antara simpul iman yang paling kokoh, engkau cinta kepada sesuatu karena Allah dan engkau benci karena Allah. Wah itu tuh. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita buat simpel aja deh. Kenapa contoh ulama-ulama seperti mereka bisa melakukan tersebut? Karena mereka terapkan cinta karena Allah, benci karena Allah. Karena hati mereka bersih. Jadi parameternya apa yang Allah suka, gue kerjain. Yang Allah benci, gue tinggalin. Begitu dibully, Allah suka apa ya? Oh, Allah suka maafin. Allah suka sifat pemaaf. Ya udah gue maafin. Kan cinta karena Allah katanya. Cinta yang Allah cinta. Duit kita diambil orang, Allah paling suka apa ya? Kisos boleh, balas boleh. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum, kata Allah. Barang siapa yang dizalimi, dia boleh balas dengan level dan kualitas yang sama dengan kezaliman orang kepada dia. Tapi yang paling Allah suka apa? Oh, dimaafin. Ya udah, gue maafin. Makanya Hasan al-Basri ketika ditanya, kok bisa sih doa Allahumma a'fu amman zalamani? Ya Allah, maafkanlah orang-orang yang pernah ngezalimin saya. Apa jawaban Hasan al-Basri ketika ditanya, kok bisa mikir punya ide doa seperti itu? Beliau bacakan surat Asy-Syura ayat 40. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang saya memaafkan dan melupakan, udah deh, udah lupa. Dan memperbaiki keadaan, aslah, memperbaiki. Dimaafin, diperbaiki lagi. Karena kadang kan kita ketika ada miskomunikasi, ada debat kusir, kita nggak nyaman, perbaikin tuh suasana. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah yang akan kasih pahalanya langsung. Direct Allah yang kasih pahala. Allah suka tuh yang begitu tuh. Oh, berarti Allah suka. Ya udah, dimaafin sama Hasan al-Basri. Karena konsepnya begitu. Ini Allah, apa yang Allah suka,
gue kerjain, Allah benci, gue tinggalin. Bisa, apa susahnya Imam Ahmad nyerang balik Al-Mu'tasim? Asy-Sya'bi hadirin Asy-Sya'bi, hadirin ulama. Asy-Sya'bi makomnya itu di atas berkali-kali lipat ulama paling karismatik di dunia pada hari ini. Saya ingin tanya, ulama itu punya jamaah apa enggak? Punya pengikut? Punya jamaah fanatik? Iya. Gitu. Punya. Apa susahnya Syafi'i bilang ada yang bisa kondisikan orang tersebut gitu. 86, hilang tuh orang, hilang udah. Hilang selesai. Selesai udah. Habis ulama besar, pengikutnya banyak. Asy-Sya'bi rahimahullah. Dan ini rojulun, ini ada orang gak jelas sudah. Apa susahnya Imam Syafi'i bilang begitu? Imam Ahmad kalau bilang perang pada situ perang tuh, perang. Tapi beliau melihat maslahat dan mudarat. Ini kalau saya kumandangkan perang, mudarat lebih besar. Diam. Bukan hanya diam, dimaafin tuh Mu'tasim billah. Apa susahnya mereka demikian? Kenapa Imam Ahmad gak teriak perang? Karena Allah gak suka kalau kita melakukan sesuatu, mudaratnya lebih besar. Walaupun itu cocok sama ego kita. Cocok sama nafsu kita, Allah gak suka. Udah gak usah deh. Al-hubbu fillah wa bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Asy-Sya'bi bisa ngilangin tuh orang gampang. Apa susahnya nyari lahan buat kuburan satu orang kayak dia gitu, gampang nyarinya. Tapi gak mau, gak boleh kan. Oh, Allah gak suka nih, yaudah. Allah sukanya apa? Maafin, dia udah maafin deh. Itu juga belum tentu salah, bisa jadi yang diomongin benar. Emang semua orang yang bicara negatif tentang kita salah semua? Kan enggak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau benar, ya semoga Allah maafin saya deh. Kalau salah, Allah maafin antum, selesai. Nggak mau panjang-panjang urusan. Kita akan dihisap hadirin. Kita akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Kita akan mati. Kalau kita nggak punya hati seperti gimana? Semua kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan berhadapan. Dan kita nggak tahu mati kita kapan. Yang lagi viral beberapa hari ini apa? Kiper Persela kan teman-teman. Antum pikir deh. Bukan kayak kejadian kayak gitu bisa kejadian dan bisa kita alami. Bisa saya alami, antum alami. Kita lagi semangat, lagi menikmati bidang kita, mati di situ. Kan bisa. Nangis tuh nangis. Orang diam. Semua bela sungkawa. Tapi pemain MU bela sungkawa. Kan gitu. Kan memang shock, orang shock mati di situ. Dan semoga Allah memaafkan dan merahmati beliau. Rahimahullah. Jadi maksud saya bukan melihat secara negatif ya. Saya ingin mengatakan bahwa meninggal mendadak itu sebuah ketetapan. Kan Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, mautu fuja'ah au kama qala, mati mendadak. Dulu zaman Nabi jarang teman-teman, jarang. Coba antum baca sirah sejarah. Berapa kasus mati mendadak? Paling mati karena perang, karena sakit. Tapi mati jantung, mati stroke, mati pecah pembuluh darah, jarang. Dan hari ini kita saksikan sedekah Rasulullah SAW. Terus kalau kita mengalami demikian, apa yang kita harapkan? Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta kalian, anak-anak kalian, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, salim, bersih. Hati yang bersih. Bersih dari syirik, bersih dari benci, hasad, bersih dari itu semua. Bersih dari nafsu. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari ulama yang sangat karismatik dan punya jasa besar terhadap masjid ini, Buya Hamka Hafidhahu rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, kita ini harus bersih dari semua hal yang mengikat diri kita.
Dari nafsu, ego, kepentingan, ambisi, dunia, wanita, terus bersih tuh. Sehingga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Kalau udah gitu nggak ada gunanya. Punya duit sebanyak apa nggak ada gunanya. Apalagi kalau kita meninggal mendadak, apa gunanya? Kita kerja 8 jam sehari, lalu macetnya Jakarta ditambah lagi 4 jam di traffic, lalu cari sampingan lagi di weekend, apa gunanya kalau kita meninggal? Gak ada gunanya. Allah kata gak ada gunanya tuh. Jadi kalau kita ingin selamat, hati ini harus bersih. Bersih dari semuanya. Bersih dari jeratan-jeratan, belitan-belitan nafsu. Sesuatu yang diibadahi selain Allah. Sesuatu yang membuat kita tunduk, menghinakan diri kepada itu harus bersih. Makanya parameternya Allah suka nggak nih? Allah suka jalan? Enggak. Walaupun nafsu kita nggak suka, berarti lo masih dijerat sama nafsu. Itu ego. Itu inti hijrah tuh itu. Allah nggak suka, udah kita tinggalin deh. Apalagi kalau Allah melaknat sudah. Allah nggak suka aja tinggalin. Apalagi kalau ada maksiat-maksiat Allah laknat. Atau tabuh genderang perang melawan Allah. Anda masih berani lagi perang sama Allah Jalla wa'ala. Allah azab. Illa man atallaha biqalbin salim. Semua kita akan meninggal dunia teman-teman. Yang bermanfaat hanya orang yang punya hati yang bersih, hati yang jernih. Makanya sekali lagi pikirkan sebelum melakukan sesuatu, sebelum merespon, sebelum membalas, pikir yang saya mau lakukan Allah cinta nggak nih? Kalau Allah cinta jalan, kalau enggak. Semua demikian. Ketika kita mau mengambil sebuah pekerjaan, lihat Allah suka nggak nih sama pekerjaan gua? Oh, Allah suka, bismillah jalan. Kita mau posting sesuatu, Allah suka nggak nih sama postingan gua? Tapi teman-teman kita senang semua, Allah suka apa enggak? Pertanyaannya. Allah suka, bismillah. Kita disuruh melakukan sesuatu gitu. Antum disuruh kayak anak hiu, atau papa hiu, mama hiu, nenek hiu, kakek hiu. Tanya, Allah suka nggak nih kalau gue jadi hiu? Kalau Allah suka, bismillah deh. Tapi kalau nggak suka, jangan gitu loh. Gitu aja udah, iya kan? Suka nggak ya kira-kira kalau gue jadi kakek hiu? Gitu kita mikir gitu. Jangan main ikut-ikutan aja. Tanya tuh, kalau nggak tahu tanya ahli ilmu, tanya ustaz, googling dan seterusnya. Jadi semua tindakan kita tanya, ini Allah suka nggak nih? Itu yang menjadi kata kunci. Semua bisa. Bisa kayak Asy-Sya'bi rahimahullah, bisa kayak Imam Nawawi rahimahullah. Asal komit begitu. Mereka melakukan itu karena mereka komit hanya mau melangkah dengan langkah yang Allah suka. Itu aja udah. Simple. Sederhana. Dan hasilnya amazing, hasilnya luar biasa. Hasilnya fenomenal. Hasilnya sebuah sikap yang layak disebut sebagai masterpiece. Hasilnya menjadi inspirasi sampai hari ini. Bayangkan hal sederhana, kalimat yang gak sampai satu paragraf. Kalau Anda benar, semoga Allah ampuni saya. Kalau Anda salah, semoga Allah ampuni Anda. Hanya satu baris setengah. Tapi menginspirasi sampai malam ini. Siapa yang gak terinspirasi ketika baru pertama kali mendengar kalimat ini? Siapa yang gak terinspirasi ketika mendengar apa yang dilakukan Imam Nawawi? Dan setiap orang yang terinspirasi belum dapat pahala. Man dalla ala huda kana lahu mithlu ajri man amilahu min ghairi an yanqusa min ujurihi syai'a kama qala dalam hadis Muslim. Barang siapa yang menunjukkan orang ke dalam hidayah, baik dari ucapan atau budi pekerti, maka dia akan terus mendapatkan pahala orang-orang yang terinspirasi dengan dia. Dia akan dapat pahala dari semua yang dilakukan followers dia
terhadap hal-hal positif tersebut. Jadi teman-teman sekalian, hal-hal luar biasa itu bukan khayalan, bukan khayalan. Antum nggak harus hafal 30 juz, antum nggak harus hafal Sahih Bukhari yang 9 ribuan hadis tersebut. Kalau yang berulang semua dihitung, simpel aja. Sebelum melakukan sesuatu tanya, ini Allah suka apa enggak? Cinta karena Allah. Kalau Allah suka, gue juga suka. Gue kerjain tuh. Kalau Allah benci, gue juga benci. Kan itu. Tuh penjamret masih punya iman. Allah suka iman. Jadi walaupun dia jamret peci gue, dia punya iman tuh. Dan Allah suka sama iman. Gue suka sama dia. Gitu. Simpel kan? Simpel. Yang caci maki Imam Syafi'i kan masih muslim. Dia masih punya iman. Walaupun kan fasik, walaupun maksiat, dia masih punya iman. Allah suka sama iman. Karena Allah suka sama iman, gue juga suka sama iman. Nah, dia punya iman, nah gue suka sama dia nih. Ya udah deh, saling maafin aja deh. Udah selesai masalah. Oh, luar biasa. Dan hadirin, kunana ta'allamu li anfusina, kita belajar ini untuk diri kita. Bukan berarti kita lebih pintar, tapi untuk memotivasi kita. Bukan berarti kita sudah bisa mengamalkan. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan hal yang fiksi. Ini bukan khayalan, ini real. Kalau kita bisa wujudkan hubbu fillah wa bughdhu fillah dari perspektif yang baru saja kita sampaikan, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan ini salah satu inti hijrah kita sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa ingin bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, kita berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ini udah Ustaz? Udah. Udah jangan lama-lama. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Jadi cinta dan benci karena Allah. Oke, brothers and sisters, silakan kita buka sesi tanya jawab sekarang bagi brothers dan sisters yang ingin bertanggung jawab dan kita harapkan tanggung jawabnya sesuai dengan materi yang Ustadz sampaikan malam ini. Kami persilakan akan dipandu oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Oke, untuk khusus yang di tengah sini tolong jangan berdiri menghalangi line kamera karena ini akan mengganggu saudara-saudara kita yang sedang menikmati live streaming. Jadi mohon stay di sini dan kajian masih lama, belum berakhir. Jadi jangan keluar dulu. Sister first, ladies first, silakan. Kalau sudah ada mic-nya langsung dilanjut. Dan nanti ada sesi pertanyaan di bawah juga. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustadz, ini berkaitan dengan siapa? Oh ya, dengan Ade Ustadz. Oke, dari mana Ade? Dari Jakarta Timur. Oke, silakan Ade. Iya, ini berkaitan dengan bahasan yang pertama tentang hibah, ada ijab kabulnya. Nah, kalau misalnya kita memberikan hutang kepada teman dan kita sudah lama tidak bertemu. Terus kita akhirnya mengikhlaskan atau jadinya hibah gitu Ustadz. Nah itu apakah masih perlu ijab kabul dan bagaimana kalau misalnya si teman itu sudah lama tidak bertemu dengan kita? Tuh Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa kayak Imam Nawawi ya? Ya terima kasih Jazakallah. Sekali lagi kita tadi sampaikan bahwa ini masalah khilaf para ulama. Ada 3 pendapat tentang masalah ini. Dan yang tadi kita sampaikan adalah pandangan pandangan Syafi'iyah dan di waktu yang sama itu pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Tapi walau ta'ala bisawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih merojihkan pandangan dari Hanabilah bahwa hibah tidak harus dengan lafaz ijab qabul. Semua yang bermakna ijab qabul bisa menjadi rukun dalam hibah. Oleh karena itu kalau kita mau ikhlaskan dan kita berikan saja, tinggal niat saja terus kita ikhlaskan begitu. Kalau ketemu kita sampaikan, kalau enggak ada masalah sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab. Oke. Jadi nggak usah pakai ijab kabul mungkin. Iya. Oke Ustaz, jazakallah khair. Artinya nggak perlu ijab qabul lafaz. Dilafazkan. Oke, yang rajinnya dari dulu. Cukup jelas ya. Adek. Oke, brother.
silakan brothers. Brothers, oke, yang di belakang sana silakan. Ya, silakan. Ya, silakan mic-nya sudah ada belum? Ada mic? Oke, bisa tolong di over. Paling belakang sana dekat kamera itu terus. Sama tadi yang jawab kuis kita di awal itu. Itu yang 21 Jump Street dan nikah itu. Siapa namanya? Fahri ya? Fahri. Yang umur 21 dan nikah yang menang banyak itu. Oke. Tolong di sama yang tadi. Yang Ahmad. Ya. Ahmad. Nama kita sama, pinternya juga insya Allah sama. Oke, silakan sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Faris dari Senopati. Oke, silakan Faris. Ustadz, terkait dengan tadi penjelasan Ustadz bahwa ulama itu memiliki hati yang besar ya, kebeningan hati itu. Tapi kalau dilihat sekarang ini tuh banyak ahli ilmu mentahzir ahli ilmu lainnya atau mengkritik gitu loh. Harusnya kan ilmu tadi seperti yang Ustadz jelaskan kan memberikan kasih sayang ya, rohim gitu. Ada yang lain itu bagaimana sekarang itu Ustadz? Nice. Fahri. Itu aja. Ya, terima kasih Fahri. Pertanyaan, silakan. Faris. Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya ingin sekali lagi ingatkan bahwa kaedah di dunia ilmu adalah kunna nata'allamu li anfusina. Para ulama klasik kita menyatakan kita belajar buat diri kita sendiri dulu. Artinya bukan untuk kita tembakkan ke saudara kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri dan semua yang kita sampaikan itu tembakan ke diri kita dulu, perbaiki diri, baru setelah itu kita melihat kondisi di luar sana. Adapun untuk pertanyaan ini perlu kita camkan, ini masalah besar ya, masalah harus diperinci, harus panjang lebar. Nggak mungkin dalam sesi tanya jawab seperti ini, tapi paling tidak yang pertama, tahdzir itu artinya memperingatkan kesalahan seseorang agar pihak-pihak lain tidak mengikuti kesalahan tersebut. Itu yang dinamakan tahdzir. Poin yang kedua, bukan sebuah konsekuensi tahdzir vonis. Jadi vonis itu bukan konsekuensi dari tahdzir atau konsekuensi logis dari tahdzir. Artinya ketika ahli ilmu, dan saya tidak ingin membicarakan nama, jadi jangan pas saya bilang ahli ilmu ada nama Ustadz A, Ustadz B di dalam benak kita bicara secara teori. Ketika seorang ahli ilmu mentahdzir sebuah kesalahan ahli ilmu yang lain, atau si ulama A mentahdzir ulama B, itu bukan berarti ulama A memvonis ulama B sebagai orang sesat, ahli bid'ah, bukan ahlu sunnah dan lain sebagainya. Gak ada konsekuensi logis demikian. Bisa ya, bisa tidak. Jadi tahdzir ya tahdzir, vonis ya vonis. Jadi artinya vonis punya SOP khusus, tahdzir punya SOP khusus. Tidak bisa dikaitkan. Karena banyak orang berpikir kalau sudah ditahdzir berarti divonis. Enggak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan demikian. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa mengkritik itu hal biasa di dunia ilmu. Mengkritik itu hal yang biasa di dunia ilmu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita melihat ada seorang ahli ilmu yang satu mengkritik pandangan ahli ilmu yang kedua, itu jangan shock, itu hal yang biasa. Itu sangat amat biasa. Bukankah madhab fikih itu diantaranya isinya adalah kritik mengkritik, dan mereka biasa-biasa saja. Antum bayangkan ya, 4 imam madhab itu saling mengkritik satu dengan yang lain, tapi mereka punya silsilah yang sangat kuat. Kita tahu Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Ini kita simpel aja ya. Gurunya, salah satu guru Imam Syafi'i Imam Malik. Dan selain Imam Malik, Imam Syafi'i pun juga berguru dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaiknya Al-Imam Abu Hanifah.
Berarti Imam Syafi'i cucu muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau murid dari Imam Malik dan di waktu yang sama beliau cucu murid dari Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i punya banyak murid, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 imam madhab kita itu punya satu silsilah atau silsilahnya saling berkaitan dan di antara mereka ada ribuan perbedaan. Ada ribuan perbedaan dan mereka saling mengkritik, oh itu kalau Imam Syafi'i dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani udah saling berbantah, oh itu seru tuh teman-teman. Itu sampai tarik-tarikan kerah gitu loh. Antum bayangin gak sih ulama sampai tarik-tarikan kerah gitu? Iya. Tapi udah baik-baik lagi. Fine-fine aja udah biasa. Arti mereka itu cemburu di atas kebenaran, itu aja. Cemburu terhadap kebenaran, nggak lebih nggak kurang. Makanya ketika Imam Syafi'i dipikir ingin melakukan makar dan arahnya akan dieksekusi mati, yang kasih syafaat siapa? Yang kasih syafaat Imam Syafi'i siapa? Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Dan ini beda mazhab, yang satu Hanafiyah, yang satu Syafi'iyah. Jadi yang kasih syafaat, yang bela, enggak, ini orang baik, bukan pemberontak, bukan mau makar, ini baik nih orang, ini ulama. Itu akhirnya nggak jadi dieksekusi dan dibebaskan, itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Syaibani. Padahal kalau lagi kritik mengkritik sampai tarik-tarikan kerah. Hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Waktu kita kuliah waktu itu, fakultasnya fikih muqaran, fikih perbandingan madhab, itu salah metodenya teman-teman, kita buat paper. Kita buat paper, lalu kita presentasi. Jadi kita buat paper, misalnya pelajaran fikih. Pelajaran fikih kita bahas bab wudu misalnya, atau syarat-syarat wudu, lebih spesifik ya. Ada yang buat syarat-syarat wudu. Hari ini misalnya syarat-syarat wudu. Hari ini yang papernya pembatal-pembatal wudu. Ketika misalnya satu kelas isinya 30 orang dan saya kebagian tema syarat-syarat wudu. Tema syarat-syarat wudu. Maka saya harus buat paper nih. Yang sebagus-bagusnya besok saya presentasi di kelas tentang syarat-syarat wudu. Setelah saya presentasi, seluruh teman-teman saya harus mengkritik saya. 29 teman itu harus mengkritik saya. Harus tuh. Kalau nggak nilainya jelek. Dan saya harus mempertahankan argumentasi saya. Jadi itu kita lakukan tiap hari dan biasa-biasa aja. Dan sebaliknya udah demikian. Misalnya saya sudah selesai nih hari ini. Besoknya teman yang lain judul papernya tadi apa? Tadi syarat-syarat. Sekarang pembatal-pembatal wudu. Maka kita 29 orang yang hanya mendengarkan, malamnya ini harus baca juga. Harus baca semua karena besok kita diminta untuk mengkritik. Diminta untuk mengkritik. Dan kritiknya harus ilmiah. Dan untuk mengkritik kita harus baca dulu. Baru pas besok baru kita mengkritik. Jadi dikritik semua tuh. Bahkan dan yang repotnya kalau kita jadi orang ke-29 yang mengkritik. Jadi semua persiapan kritik kita udah duluan tuh. Kan antum bayangin nggak, ada 30 orang yang satu presentasi, sisanya 29 orang. Lalu 29 orang itu harus mengkritik, kalau nggak nilainya jelek. Nah, yang enak kan dapat nomor urut pertama untuk mengkritik. Adapun yang dapat nomor urut 29, semua udah dikritik, dia mau ngeritik apa lagi? Makanya kadang-kadang tuh saya berpikir tuh kok agak kadang-kadang koma dikritik. Harusnya komanya bukan di sini nih, di sini nih. Okay. Ini nomor halamannya salah. Ini nggak perlu titik nih. Ini lanjut aja nggak perlu. Jadi semuanya dikritik. Ini saking bingungnya orang udah semua bahan kritikan udah habis gitu loh. Tapi intinya apa? Intinya kita dilatih untuk terbiasa. Dan mereka memperkenalkan memang dunia ilmu itu biasa dengan kritik mengkritik. Itu biasa. Jadi sehingga begitu keluar dari kampus nggak baper lagi karena setiap hari udah diserang sama 12 teman-teman yang kemampuannya Masya Allah. Jadi kita udah biasa dan kita nggak emosi, nggak marah dan seterusnya.
Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang harus kita lihat adalah dari sisi pengkritik dan yang dikritik. Dari sisi yang mentahdir dan yang ditahdir. Itu harus fair. Harus fair. Dari sisi yang mentahdir atau yang mengkritik, maka yang pertama dia harus jaga keikhlasan. Dia harus terapkan konsep yang baru saja kita harus. Al-hubbu fillah wa bughdhu fillah. Dia harus melihat saudaranya tersebut sebagai saudara yang dia cintai. Terpaksa dia kritik untuk menolong karena dia nggak mau saudaranya terus berada di dalam kesalahan. Sebagaimana antum kelas 1 SD, teman antum, sahabat baik antum, udah deket banget soulmate, makan bakso bareng, main futsal bareng, bolos bareng, walaupun baru kelas 1 SD udah bolos udah bareng. Ternyata ketika mengerjakan PR 1 tambah 1 salah dia jawab 3. Kira-kira antum diamkan enggak? Ini soulmate diamin aja. Enggak kan, antum akan kritik. Enggak, ini salah nih. Enggak, 3, 2, 3. Demi apa lo? Demi Allah kan gitu ya. Kalau dulu itu. Jadi kenapa? Karena kita sayang dia gitu. Jadi niatnya apa nih gitu loh. Niatnya tuh menjatuhkan apa menolong gitu. Makanya ketika Nabi berbicara tentang konteks ini dalam hadis Muslim, apa kalimat yang atau kata yang Nabi ucapkan? Nabi katakan unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Para sahabat tahu kalau nolong yang terzalimi kita ngerti Rasul gimana cara nolong orang yang zalim. Kata Nabi cegah, tahan, nahi mungkar atau kritik. Yang menariknya teman-teman, ketika Nabi berbicara tentang mengkritik atau mencegah atau nahi mungkar dengan sesama umat Islam, Nabi menggunakan kata tolong, bukan menjatuhkan, bukan menghardik, bukan mencaci, bukan membuli, menolong. Jadi spiritnya nih, itu spirit pertolongan. Niatnya nih gue mau nolong saudara gue, gue gak rela dia salah gitu. Kalau disalahkan ditanya nanti pada hari kiamat. Tapi harus jujur sama Allah, benar gak nih? Nah orang yang nolong tentu saja akan dampaknya domino tuh. Beda orang yang niatnya nolong sama niatnya menjatuhkan. Bedanya apa? Nanti dilihat dari adabnya, dari cara penyampaian. Itu beda. Tapi nolong dulu. Teman-teman sekalian, ini kita nggak usah bicara mengebuli, ngeritik, nyalain. Ini motong tangan. Ada seorang pasien diabetes, luka, busuk, terus tangannya dipotong sama seorang dokter. Setelah tangannya dipotong, dia bilang apa? Terima kasih. Gue sumpahin lo dok ya, lo berani motong tangan gue, jadi kodok lo, bilang gitu. Enggak kan, dia akan bilang terima kasih dok ya. Kan dia bilang selamat bu, operasi berhasil. Terima kasih dok, terima kasih. Padahal tangan baru dipotong, makasih tuh. Antum bisa, makasih. Tangan baru dipotong nih, dia pelakunya nih, dia ngaku. Bukannya bawa ke kantor polisi, kita bilang makasih. Kenapa kita bilang makasih? Karena spiritnya pertolongan. Jadi artinya ini yang harus dibangun di tengah-tengah kita. Spiritnya itu pertolongan, bukan menjatuhkan, bukan ngejelek-jelekin, bukan ngebully, bukan gampang memfonis, pertolongan. Kalau pertolongan sepahit apapun orang akan terima. Orang akan diterima. Kita lagi minum, tiba-tiba ditampar tangan kita, pecah tuh gelas. Awalnya kita marah, terus dia jelaskan, enggak itu ada racunnya, gue mau nolong lo. Oh gitu ya, terima kasih ya bro ya, makasih tuh. Padahal ini mungkin kita beli itu minuman mahal, ngutang lagi. Tapi ketika dia bilang, dia nolong kita, oh iya makasih, ini ada virusnya nih. Jadi motong tangan aja, kalau spiritnya pertolongan, orang makasih. Bahkan bukan makasih, bayar gak dia? Bayar. Masya Allah tuh, bayar. Jadi kenapa? Pertolongan. Jadi spiritnya itu pertolongan. Terus yang ketiga, sekali lagi adabnya. Kata-kata yang dipilih ketika mengkritik. Terus momennya.
Segala macam harus dipertimbangkan. Itu yang perlu dicamkan. Dan ini biasa teman-teman. Teman-teman sekalian, Aisyah itu pernah mengkritik dan mentahdir fatwanya Ibnu Umar tentang umroh di bulan Rajab. Kata Ibnu Umar, umroh di bulan Rajab itu sunnah karena Nabi pernah melakukannya. Aisyah bantah, Aisyah kritik. Aisyah bilang, nggak benar tuh. Tapi kalimatnya gimana? Lihat, simak baik-baik kalimatnya Aisyah. Kata Aisyah, rahimallahu Aba Abdirrahman. Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Siapa Abu Abdirrahman? Ibnu Umar. Kunyahnya Ibnu Umar. Dan kunyah itu panggilan penghormatan. Jadi ketika mengkritik, nggak panggil nama, diangkat sama Aisyah, Aba Abdirrahman. Nah, lalu Aisyah melanjutkan, Nabi umroh 4 kali. Dan tidak ada yang di bulan Rajab. Dan yang menariknya, beliau ikut di semua 4 umroh tersebut. Beliau lupa, kata Aisyah. Enak kan, didoain dulu. Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Enggak dijatuhin, didoain. Ibnu Umar pernah mengkritik fatwanya Anas bin Malik. Tapi gimana cara mengkritiknya? Kata Ibnu Umar, rahimallah yarhamullahu Anasan wahali Anas, kata beliau. Semoga Allah merahmati Anas bin Malik. Siapa di antara kita yang tidak tahu keutamaan dan ilmunya Anas? Tapi untuk kasus ini beliau agak keliru. Selesai. Enak kan kita dengarnya. Diangkat dulu. Semoga Allah merahmati Anas. Dan siapa yang gak tahu ilmunya Anas? Beliau alim, ulama, ahli ibadah. Tapi namanya manusia kan gak setiap saat benar. Dalam case ini beliau keliru. Enak dengarnya tuh enak. Jadi adab ini yang perlu. Ini penting, adab teman-teman. Dan ini PR kita. Ini salah satu faktor. Kenapa dulu para ulama biasa saling mengkritik tapi tetap tenang. Karena mereka belajar adab. Ibnu Mubarak mengatakan, kanu yata'allamunal adaba qoblal ilm. Mereka belajar adab sebelum belajar ilmu. Sebelum belajar masalah-masalah yang pelik. Sebelum belajar masalah-masalah yang sensitif. Sebelum belajar masalah-masalah yang pro dan kontra. Belajar adab dulu. Sehingga begitu menyelami masalah-masalah tersebut, enak sikapnya. Sedangkan kita enggak. Langsung begitu hijrah ngajunya langsung khilaf yang kencang. Langsung yang pro dan kontra. Ya rame. Enggak ngerti adab bagaimana menghormati ilmu, ahli ilmu dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Ibnul Qayyim pernah mentahdir gurunya. Tapi apa ucapan Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim mengatakan, dan ini masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah dan salah. Dari semua sisi gurunya salah. Tapi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya yang lain. Kata Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, guruku itu Syekhul Islam, alim luar biasa. Nuhibbuhu, kita sayang sama beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilaina minhu. Namun kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Allahu Akbar. Itu dunia ilmu, hadirin. Lalu yang terakhir dari sisi yang dari sisi yang dikritik atau pihak dikritik, dia harus objektif, dia harus niat. Dia harus teliti benar apa enggak. Kalau benar dia harus senang. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku kepada diriku. Allahu Akbar. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aibku, kesalahanku, kegelinciranku kepada diriku. Abu Hurairah pernah keliru dalam masalah puasa. Kata Abu Hurairah, barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, mungkin dia mimpi atau dia berhubungan dan dia belum mandi, lalu subuh masuk, adzan sudah masuk, fajar shodiq masuk, dan dia belum mandi, maka puasanya hari itu tidak sah. Nah, fatwanya Abu Hurairah dilaporin ke Aisyah sama Ummu Salamah, dua istri Nabi SAW, di cross check, bener nggak Nabi begitu? Kata Aisyah dengan Ummu Salamah, enggak, justru sebaliknya kita istri beliau. Nabi itu pernah masuk subuh di puasa dalam kondisi junub, beliau mandi dan beliau lanjutkan puasanya. Itu fatwa keliru kata Aisyah dan Ummu Salamah. Dibalikin lagi ke Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Cari alasan, cari excuse.
Abu Hurairah cuma nanya, ahuma qalata, itu komen dari Aisyah dengan Ummu Salamah ya? Iya, kita udah cross check sama Aisyah sama Ummu Salamah. Huma a'lam, mereka berdua lebih tahu daripada saya. Saya rujuk dari pendapat saya. Hadirin, dunia ilmu itu indah. Dunia ilmu itu penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab. Ini yang perlu kita angkat. Dan kita perlu ketahui perbedaan, ada dua perbedaan yang disikapi secara tegas dan perbedaan yang toleransi. Dan disikapi tegas bukan disikapi kasar. Bedakan antara tegas dan kasar. Tegas bisa disampaikan dengan cara elegan. Oleh karena itu ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Masih ada waktu lagi, saya rasa cukup ya. Juga bisa nanti dilanjut di bawah. Nice. Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita benar-benar tutup, nanti ada pesan atau kesimpulan terakhir. Kita mohon nanti bagi teman-teman yang tadi sempat merekam, apapun bentuknya, sepotong-sepotong, mohon dihapus dari handphone ya. Ini amanah dari majelis ilmu kita, karena memang kita tidak mengizinkan men-share apa yang jalannya kajian ini secara sepotong-sepotong. Karena kita sudah lengkapi beberapa kamera, jadi kajian ini bisa utuh kita nikmati dan kita download lagi, karena untuk menghindari hal-hal yang memang tidak mewakili apapun dari potongan-potongan tersebut. Sedikit saja, Akhamar, tadi saya khawatir saya belum komplit. Itu kalau misalnya kritikannya benar, kalau kritikannya keliru dan dirasa perlu dijawab balik, maka tinggal dia jawab balik secara santun dan masalah atau hidup terus berjalan. The show must go on, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Kalau Imam Syafi'i merasa jawaban dari Muhammad bin Hasan Syaibani enggak tepat, beliau jawab balik dan mereka tetap sebagai guru dan murid. Itu yang hendaknya kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala. Baik Ustaz, jazakallah khair atas segala apa yang disampaikan untuk malam ini. Dan kita akan lanjut sesi pertanyaan di bawah. Insya Allah. Sebelum nanti kita turun ke bawah, mungkin akan ada yang sedikit disampaikan oleh Ustaz. Iya, terima kasih teman-teman sekalian. Intinya bahwa kita butuh kebeningan hati. Dan orang terbaik kata Nabi, mahmumul qulub. Orang yang punya hati yang bersih dan bening. Dan salah satu cara memiliki hati yang bening adalah dengan membumikan konsep cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbuka bagi kita semua, tidak ada kata terlambat. Sebagaimana Abu Bakar baru menerima dakwah di usia 30-an tahun, Umar 20-an tahun, dan mereka menjadi orang-orang terbaik. Ini yang bisa disampaikan, dan saya ingatkan kalau ada apa yang saya sampaikan keliru dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW, maka buang saja ucapan saya dan ikutilah dalil yang sahih. Kalau Imam Syafi'i, dan siapa yang gak kenal Imam Syafi'i, beliau mengatakan, idza khalafa qali qala Rasul fadribu biqali ardal haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW, buang saja pendapatku ke tembok. Jadi buang ke tembok, dilempar tuh. Sebagai simbolik pendapat itu nggak kepakai lagi. Kalau Muhammad bin Idris rahimahullah mengatakan demikian, apalagi Al-Fakir yang berbicara pada malam hari ini, tinggalkan dan ikutilah sunnah Nabi SAW. Terima kasih banyak, sebuah kehormatan bisa belajar bersama antum semua, dan semoga amal kita diterima oleh Allah. Dan saya ingatkan orang-orang beriman ketika selesai beramal soleh, salah satu kalimat yang meluncur dari lisannya adalah doa Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kita semua. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallahu khair Ustaz.